The Year of Integrity. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Mazmur 24 ayat yang ketiga sampai kelima. Tetapi aku, Engkau menopang aku karena ketulusanku, Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Mazmur 41 ayat ke-13 sampai 14. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Yoel 2 ayat ke-32. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Wahyu 2 ayat ke-4 sampai ke-5. Shalom teman-teman. Shalom. Sekali lagi, shalom teman-teman. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Aha. Nah teman-teman kali ini bersama Kakak Abi, Kakak Dea, dan Kakak Elia. Nah teman-teman, sebelum kita beribadah, kita akan memperkatakan iman percaya kita dalam Mazmur 91 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Sudah dapat? Sama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan Yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap dahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang memukul otak. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
Dengan panjang umur akan kunyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadamu. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Nah teman-teman, sekarang kita mau, sebelum kita ibadah, kita berdoa dulu ya teman-teman. Kakak Abi minta sikap doanya ya teman-teman. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami sekarang mau mulai dengan ibadah kami Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Agar berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, haleluya. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Nah teman-teman, sekarang kita akan belajar restorasi Pondok Daud yang dibawakan oleh Kakak Elia. Nah teman-teman, kita akan belajar sama-sama ya teman-teman restorasi Pondok Daud. Sama-sama ya teman-teman. 1, 2, 3. Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Sekali lagi ya teman-teman, restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Nah sekarang teman-teman, Kakak Abi minta adik-adik yang di rumah bangkit berdiri. Kita memuji sama-sama ya teman-teman. Dengan semangat ya teman-teman. Semangat semuanya. Masih luar biasa. Masih pada semangat semuanya. Masih luar biasa. Kita memuji Tuhan sama-sama ya teman-teman. Dengan semangat. Aku berdosa, ditebus Tuhan, hidupku jadi berubah, berbuat benar setiap hari, hidupku jadi berubah, Tuhan Yesus mengubahku, berbuah, menyenangkan Tuhanku,
dosa ditebus Tuhan. Hidupku jadi berubah, berbuat benar setiap hari. Hidupku jadi berbuah, berubah. Tuhan Yesus mengubahku. Berbuah, menyenangkan Tuhanku, menyenangkan Tuhanku, menyenangkan Tuhanku. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Nah, teman-teman, sekarang kan kita lagi menjalankan masa PPKM dan teman-teman juga belum boleh kembali beribadah di gereja teman-teman masing-masing. Jadi kakak dia mengajak teman-teman semua untuk memberi dengan kita semua menyiapkan satu buah amplop. Pada amplop teman-teman semua tulis persembahan ibadah anak. Dan selama ibadah anak online, selama kita memberi persembahan, teman-teman bisa meletakkan persembahan teman-teman pada amplop tersebut. Dan setelah masa PPKM, teman-teman semua bisa, kalau teman-teman semua sudah diizinkan kembali beribadah, teman-teman bisa menaruh persembahan teman-teman di gereja teman-teman masing-masing. Itu saja ya teman-teman. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Teman-teman semua siapkan persembahannya, kita akan memuji Tuhan sambil memberi. Masih pada semangat semuanya? Masih luar biasa. Nah teman-teman sama-sama ya kita memuji Tuhan dengan semangat kita memuji Tuhan. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Sekali lagi ya dari awal. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, memberitakan Injil Tuhan. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Yeay. Nah teman-teman, tadi kita sudah selesai dengan pujian kita. Tiba saatnya kita akan masuk dalam penyembahan. Untuk itu penyembahan kita akan dibawakan oleh Kakak Astrid. Bye. Shalom teman-teman. Masih pada semangat semuanya? Masih luar biasa.
Nah, teman-teman, pujian kalian dahsyat dan luar biasa. Sekarang tiba saatnya kita akan sama-sama masuk dalam penyembahan. Untuk itu, teman-teman semua, siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, agar kita terfokus hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami sadar benar Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan kami yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau ajaib. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sama-sama teman-teman, kita lebih lagi sungguh katakan dari awal. Tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak
berat rancangan Tuhan, tetapi percayalah rancangan Tuhan pasti indah bagi setiap kita. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu damai sejahtera yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kenyataannya Kau memberikan yang terbaik bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau Allah kami yang ajaib, Allah kami yang mulia. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib, mulialah nama-Mu. Kita terus mengangkat suara kita sembah Dia, Allah yang ajaib, Allah yang mulia, Allah yang perkasa. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu indah bagi kami Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau kami tak dapat berharap Tuhan. Harap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sekali lagi katakan dengan sungguh. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sama-sama berikan kemuliaan yang Maria bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari teman-teman sama-sama kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami telah memuji, menyembah-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami lihat Tuhan, kami dapat tanamkan dalam hati kami, pikiran kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah teman-teman, sekarang kita akan menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan kita terdapat dalam Yoel 2 ayat yang ke-32. Kalau sudah dapat, sama-sama ya teman-teman. 2, 3. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab
di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Sekali lagi ya teman-teman dengan semangat. 1, 2, 3. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Nah teman-teman, sampai di sini saja penyembahan kita dan ayat hafalan kita. Kita akan melanjutkan dengan firman kita. Selamat menikmati berkat Tuhan teman-teman. Bye. Shalom teman-teman. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Aha. Kembali lagi dengan Bunda Eking dan Kakak Astri. nah, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita melanjutkan kebenaran firman Tuhan di minggu ini, kita akan mengingat kembali firman Tuhan minggu kemarin. Kira-kira masih ada yang ingat tidak? Firmannya tentang apa? Ayo. Kakak Astrid ingat tentang nggak? apa? Ingat dong. Ayo teman-teman. Benar sekali teman-teman. Firmannya tentang Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan kalau Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menyelesaikan amanat agung. Jadi kita harus tetap semangat, kita harus tetap penuh sukacita karena Roh Kudus selalu menuntun kita. Nah teman-teman, kita akan lanjut dengan kebenaran firman minggu ini yang bercerita tentang Yesus memilih murid-muridnya. Cerita ini diambil dari Matius 4 ayat 18 sampai 22, dilanjut dengan Matius 10 ayat 1 sampai 4, dan dilanjut lagi dengan Markus 3 ayat 16 sampai 19, dan ada lagi di Lukas 6 ayat 13 sampai 16, dan Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-13. Kita sama-sama dengar langsung yuk ceritanya. Nah, teman-teman tahu nggak daerah yang namanya Galilea? Di kota Galilea ini terdapat Danau Galilea yang tidak terlalu besar. Orang-orang yang tinggal di sekitar Danau Galilea ini mempunyai pekerjaan sebagai nelayan. Sebagian besar orang yang tinggal di pesisir pantai adalah seorang nelayan. Pada saat Tuhan Yesus sedang berjalan-jalan di tepi Danau Galilea, Tuhan Yesus pun melihat dua orang di dalam perahu yang sedang menjaring ikan. Lalu Tuhan Yesus pun memanggil mereka. Para pelayan itu pun segera mengikuti Tuhan Yesus. Para pelayan itu bernama Simon Petrus dan Andreas. Mereka adalah orang Galilea. Tuhan Yesus mulai mengajak Simon Petrus dan Andreas untuk mengikutinya. Tuhan Yesus pun berkata bahwa Dia akan menjadikan mereka berdua sebagai penjala manusia. Simon Petrus dan Andreas pun mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Mereka tanpa ragu mengikuti Tuhan Yesus. Mereka meninggalkan jala mereka dan mulai mengikuti Tuhan Yesus.
Kemudian Tuhan Yesus pun mengajak Simon Petrus dan Andreas untuk berjalan. Mereka bertiga berjalan di pinggir pantai Danau Galilea. Tidak lama setelah itu, mereka pun melihat ada 3 orang pria di dalam perahu yang sedang memasang jaring. Mereka adalah Yakobus, Yohanes, dan ayahnya yang bernama Zebedeus. Ketika Tuhan Yesus memanggil mereka, Yohanes dengan Yakobus pun bergegas mengikuti Tuhan Yesus. Mereka meninggalkan perahu mereka dan meninggalkan ayah mereka Zebedeus dan langsung mengikuti Tuhan Yesus. Mereka mempunyai pekerjaan sebagai nelayan, tetapi mereka mau mengikuti Tuhan Yesus tanpa ragu. Mereka meninggalkan apa yang ada. Mereka meninggalkan jalan mereka meninggalkan perahu mereka, dan mengikuti Tuhan Yesus. Panggilan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sangatlah mendalam. Meskipun mereka belum pernah bertemu dengan Tuhan Yesus, tetapi kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus memungkinkan mereka yang dipanggil untuk menanggapi panggilan daripada Tuhan Yesus. Yesus bisa saja memanggil orang-orang yang mempunyai status tinggi atau memiliki status sebagai kepemimpinan. Tetapi Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa kuasa Tuhan akan sangat terlihat pada orang-orang yang biasa-biasa saja. Dalam beberapa tahun, orang-orang biasa yang mengikuti Tuhan Yesus ini akan menjadi orang yang luar biasa. Dan mereka akan menjadi utusan yang menyebarkan Injil ke semua bangsa di dunia. Ini adalah tugas besar yang diberikan Tuhan Yesus kepada mereka. Pada akhirnya, Tuhan Yesus pun memilih 12 orang untuk menjadi muridnya. Mereka adalah Petrus, Andreas, Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon, dan Yudas. Mereka akan belajar dari Tuhan Yesus selama 3 tahun ke depan. Dan Tuhan Yesus akan mengajarkan kepada mereka tentang ketaatan dan kasih. Tuhan Yesus akan menjelaskan kepada mereka mengapa kedatangannya begitu penting. Seringkali murid-murid Tuhan Yesus ini tidak mengerti atau tidak memahami pelajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tetapi seringkali pula, dengan seiringnya waktu, mereka akan bertumbuh lebih kuat dalam pengetahuan mereka tentang Tuhan. Dan melalui kuasa Roh Kudus, mereka akan menjadi guru-guru yang perkasa. Mereka akan melakukan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban besar.
sama seperti mereka, kita pun murid-murid Tuhan Yesus. Dan kita pun dipilih untuk dikasihi dan dipersiapkan dan diperlengkapi untuk kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Nah, teman-teman, cerita kita hari ini seru kan? Kita lanjut mendengarkan kesimpulannya dari Kakak Astrid ya. Silakan Kakak Astrid. Nah, teman-teman, pasti sudah tidak sabar ya untuk mendengarkan kesimpulannya. Jadi, kesimpulannya itu adalah kita sama-sama dapat melihat bahwa kalau Tuhan Yesus dapat memilih ke-12 murid ini dan memberikan mereka kasih mula-mula, begitupun juga kita teman-teman, Tuhan Yesus akan memilih setiap kita untuk menjadi murid-muridnya dan memberikan kasih mula-mula bagi setiap kita untuk menjadi saksinya Tuhan. Sampai di sini saja kesimpulan kita teman-teman. Sampai jumpa lagi. Bye. Nah teman-teman, sekarang kita sudah selesai dengan ibadah kita. Sekarang kita mau doa sama-sama ya teman-teman. Kakak Abi minta sikap doanya ya teman-teman. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk kota Sorong. Tuhan berkati kota Sorong Tuhan, agar kota Sorong dipulihkan, diberkati Tuhan. Tuhan berikan kesadaran atas kota Sorong agar mereka bisa melaksanakan protokol kesehatan Tuhan dengan baik Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak Lia. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Untuk saatnya kami akan berdoa bagi bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, kami berdoa agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang membawa berkat dan bagi orang-orang di luar sana Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi sistem pemerintahannya Tuhan. Tuhan kendalikan semua sistem pemerintahannya, apapun yang direncanakan oleh pemerintah, dan itu selalu berkenan di matamu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Itu saya doa kami, di dalam nama Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat setiap bangsa-bangsa Tuhan yang ada dalam dunia ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau mau jalan lindungi Tuhan setiap bangsa-bangsa Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mau pulihkan sistem pemerintahannya Tuhan. Bahkan pandemi Tuhan yang masih berjalan Tuhan, biarlah Engkau mau pulihkan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat sistem pemerintahan dari setiap bangsa-bangsa Tuhan. Biarlah setiap orang yang menduduki sistem pemerintahan Tuhan, Engkau memberikan hikmat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, mengangkat tangan. Kami berdoa Tuhan memberkati bangsa Israel Tuhan. Karena kami percaya barang siapa memberkati bangsa Israel akan diberkati. Biarlah Engkau mau curahkan berkat-berkat yang terbaik yang berasal daripadamu Tuhan. Berkat perlindungan, Engkau mau curahkan atas mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Setiap bangsa-bangsa kami serahkan dalam tangan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berterima kasih untuk kebaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa buat setiap pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan Tuhan berkenan dan layak di hadapan Engkau. Kami juga berdoa buat kebenaran firman yang telah disampaikan Tuhan. Biarlah Tuhan anak-anak-Mu ini lebih mengerti lagi Tuhan. Dan mereka mau terus menimbulkan kasih mula-mula mereka kepada Engkau Tuhan. Kami serahkan kehidupan setiap anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Perlindungan dan penyertaan Tuhan menyertai. Haleluya, haleluya. Nah teman-teman semua, sekarang Bunda mengajak teman-teman semua membuka tangan, mengarahkan hati dan pikiran teman-teman semua kepada Tuhan. Karena sekarang tiba saatnya kita akan menerima berkat Tuhan, dan Tuhan sendiri akan memberkati kita semua. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus akan selalu ada dalam langkah hidup teman-teman semua. Dari sekarang hingga nanti, hingga Maranatha datang kedua kali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah beribadah sama-sama kita katakan, amin. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan ibadah kita pada hari ini. Kita berdua mengucapkan, Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.